Selamat berjumpa dengan Dian di channel Morat Marit. Halo teman-teman di Indonesia, selamat pagi atau selamat malam, selamat siang. Di sini nih jam berapa ya? Masih jam 6 mungkin ya di sini ya. Aku lagi malas-malasan mau bikin video di sini sambil nonton TV itu. Nah itu dia TV-nya. Oke. Jadi aku sedang berada di family room, ini dia. Di family room aku di sini. Mau ngobrol apa ya? Aku mau bikin video panjang tapi males duduk di depan komputer, pikiranku buntu. Nggak bisa apa-apa ya. Jadi aku duduk di sini aja sambil nonton TV, mendengarkan TV sambil ngoceh. Background video ini, sewaktu aku belanja di supermarket desa, sehabis makan siang itu ya, aku belanja terus aku ambil jalan-jalan di sekitar situ, ada di tempat parkir, aku lihatkan kalian di persawahan, di parkir untuk kuda, persimpangan jalan, segala macam. Jadi ini aku mulai ngeyelnya itu di ruang tamu aku, family room aku di sini. Oke. Jadi sambil itu ngobrol di sini gitu ya. Bukan, tadi aku coba di depan komputer tapi pikiranku buntu. Jadi aku terus ke family room. Sekarang coba perhatikan video ini. Ini adalah koleksi keris aku. Yang berdiri ini adalah keris dari Banten. Terus yang tertidur itu adalah keris dari Jawa. Mempunyai 13 lekuan. Keris ini juga bisa berdiri walaupun besar ya. Kalau pikiranku lagi tenang, aku bisa membuat keris ini berdiri. Nah, keris ini jarang aku bersihkan karena minyaknya habis, jadi aku tidak bisa membersihkan. Tapi untungnya tidak berkarat. Aku masih mempunyai satu keris lagi, itu adalah badik dari daerah Bugis. Nanti kalau ada waktu akan aku bikinkan video tentang keris koleksi aku. Nah, aku mau bicara apa ya ini? Aku mau bicara orang yang sekolah, tapi nggak selesai-selesai. Nah itu gimana? Maksudnya sekolah bisa sekolah apa saja ya. Kalian bisa sekolah di sekolahan konvensional, sekolah SMA, sekolah tinggi, di universitas, segala macam. Ada loh orang yang sekolah sampai tua, nggak habis-habis. Nah, mereka hanya belajar, tapi kebanyakan ini ya orang yang sekolah agama itu, yang paling parah itu ya menurut aku ya. Oke, di sini ya aku bukan mau mengatakan bahwa aku ini paling pinter, aku ini paling benar, tidak. Aku hanya ngeyel aja, nggak ada kerjaan di sini. Jadi daripada ngelamun, aku biarkan apa yang ada di pikiranku, di otak aku hanya tinggal di situ aja. Untuk apa ya? Lebih baik aku sharing dengan kalian. Obrolan ini aku wujudkan ke satu perkataan kayak ngeyel orang gila, ngobrol seenaknya sendiri seperti ini ya. Nah, maksud saya begini ya, banyak orang itu ya yang sekolah agama ditekuni sampai tua, terus nggak tahu dia ke mana, ke masjid, ke gereja, ke wihara, segala macam, sampai tua seperti itu. Nggak habis-habis, mereka takut keluar ke dunia nyata. Mereka takut keluar ke kenyataan hidup. Jadi daripada menghadapi kenyataan hidup, mempraktekkan apa yang sudah mereka pelajari,
Akhirnya mereka nggak berani keluar, yaitu tetap terus belajar terus di lingkungan itu aja. Maka itu banyak sekali itu gus-gus atau pendeta-pendeta atau ustadz-ustadz atau kiai-kiai, uskup-uskup, pastor-pastor, banyak yang berkeliaran hanya di lingkungan mereka sendiri. Mereka takut untuk keluar, mencoba apa yang mereka ketahui diterapkan dalam kehidupan ini. Mereka takut keluar, menurut aku ya. Jadi aku bukan mereka itu salah, tidak. Mereka benar, sama dengan aku, semuanya benar. Tapi menurut aku ya, seharusnya aku keluar, lebih enak keluar dari lingkungan nyaman aku, dari zoning aman aku ini. Aku keluar, berkeliaran di dunia, bertemu interaction dengan banyak orang. Jadi ada orang yang senang marah-marah, ada orang yang senang senang cari istri, senang cari suami, segala macam. Bercampur dengan mereka sangat menyenangkan. Ada orang yang hanya senang berkeliaran di bar-bar gitu. Jadi karakternya lain-lain. Ada orang yang senang dagang, ada orang yang senang main kripto, ada orang yang senang main saham. Banyak orang. Ada orang yang senang melancong. Seperti aku ini, hobi aku berkelana, berpetualang, senang seperti itu. Bertemu dengan banyak orang apa saja, bangsa apa saja, senang. Aku senang seperti itu ya. Banyak orang yang mereka itu agamis terus, belajar agama terus. Sampai tua ya nggak kaya-kaya mereka. Tidak akan membuat satu kejutan. Hidupnya gitu-gitu aja. Bahkan banyak yang miskin. Coba lihat negara-negara yang agamis itu. Nggak maju-maju kehidupannya. Hidupnya di rumah-rumah yang seperti ngenes gitu. Lantainya lantai dari tanah. Coba lihat kalian ke Afghanistan, ke tempat-tempat itu nggak maju-maju. Mereka ribet aja, berantem, perang terus. Seperti itu. Nah, gimana ya? Nah, tapi mereka yang berani keluar itu membuat kejutan. Nah, kalian tahu penemu Apple itu, Steve Jobs, itu orang dari Syria, dari Suriah. Orang tuanya dari Suriah. Itu. Terus kemudian karena keadaan ekonomi ya, terus dia itu diadopsi dengan orang Amerika. Sampai akhirnya sekolah menjadi pinter. Terus dia memulai perusahaan Apple itu, membuat Apple komputer. Akhirnya menemukan itu iPhone, iPad, semuanya pakai i. Jadi bilioner kaya. Terus ada orang yang mengatakan, kasihan ya, dia masih muda. Akhirnya dia mati, meninggal. Padahal kalau menurut aku, karena semuanya sudah dia capai. Jadi tidak ada lagi di dunia ini yang harus dia pelajari, nggak ada. Jadi tugas dia di dunia ini sudah selesai. Saya salut dengan dia, maka itu Tuhan memanggilnya. Jadi di dunia, tugas dia di dunia sudah selesai. Tidak ada lagi yang perlu dia pelajari. Semuanya sudah dia capai. Itu. Terus banyak orang yang mengatakan juga kalau disuruh kerja, saya dulu pernah ya kerja dengan orang yang saya pernah ditugaskan juga di Timur Tengah ya.
kerja dengan mereka itu. Nah, ini suruh kerja kok dia bilang insya Allah. Apa hubungannya dengan Allah ya? Ini kerjaan. Aku bilang, hey, harus selesai hari ini. Insya Allah dia bilang, ya. Jangan Allahnya yang disuruh kerja ya. Kalian harus kerja gitu loh. Orang banyak yang ribet soal Tuhan. Semua itu terserah dengan Tuhan. Kasian kalau Tuhannya suruh kerja. Semuanya diserahkan Tuhan. Oke Tuhan saya mau kaya gini. Aduh kasian. Tuhannya ribet. Nah karena Tuhan itu tahu bahwa banyak manusia itu yang ngemis-ngemis seperti ini. Tuhan tahu. Tuhan tidak bodoh. Jadi dia ciptakan semuanya. Tuhan tidak mau memberi terus. Kalau memberi terus akhirnya Tuhan duitnya dari mana? Dia harus kaya, harus ini. Kemangnya dia cuman snap itu aja. Hanya berkata jadi duit banyak, kasih kamu duit. Enggak. Kalau kamu suruh kerja terus Tuhannya, ya kasihan. Karena Tuhan tahu banyak orang tuh yang seperti itu. Maka itu Tuhan menciptakan sesuatu. Orang bilang Tuhan menciptakan manusia, ya itu mungkin benar juga ya. Tapi Tuhan tidak bodoh, Tuhan tahu ciptaan dia itu orang yang seperti itu, banyak orang yang males. Terus semuanya minta ke Tuhan, insya Allah Tuhan minta ini, minta ini. Coba lihat aja di sekitar kamu. Tuhan, aku sedekah, tapi minta tahun depan supaya kehidupan saya lebih hebat, supaya saya kaya. Supaya usaha saya jadi kaya gini. Banyak orang ngemis seperti itu. Gitu. Kalau kamu sudah mengatakan semuanya itu ya tergantung Tuhan. Sudah nggak ada yang perlu kita bicarakan lagi. Kalau kamu sudah bicara, semua itu tergantung Tuhan. Aku serahkan ke Tuhan ya. Tuhan yang menentukan, berarti habis perkara. Kita nggak ada yang perlu kita bicarakan lagi. Gitu kalau menurut aku ya. Bukan aku, kalian mungkin salah paham, kalian mengira bahwa aku ini nggak percaya Tuhan. Salah kalian ya. Saya percaya dengan Tuhan, tapi terlalu jauh Tuhan itu. Saya terlalu banyak dosa ini. Saya tidak mau dikit-dikit berteriak, Tuhan, kamu nggak adil. Gini. Saya nggak mau. Tuhan terlalu jauh. Lah terus apa? Saya melihat ke dalam, ke diri aku sendiri. Itu. Saya menggantungkan siapa? Kalau nggak menggantungkan Tuhan, tidak. Saya menggantungkan diri saya sendiri. Berarti saya meremehkan Tuhan. Tidak. Cuman saya tidak mau seperti dimanja. Dikit-dikit Tuhan saya minta ini. Tuhan saya sakit. Aduh biung. Saya sakit. Tolong disembuhkan. Saya enggak seperti itu. Kalau saya sakit, saya tanya ke diri aku. Nah ini diri aku sendiri yang dekat. Saya berpikir diri aku ini mampu gitu loh. Kalau saya sakit, kenapa saya sakit? Itu. Karena saya terlalu rakus. Nah itu. Saya sakit Tuhan. Kenapa saya sakit? Itu tanya ke diri aku. Mungkin saya malas gak mau olahraga. Duduk terus di depan komputer. Ya modar kamu. Itu. Saya tanya ke diri aku. Kenapa saya sakit? Ya karena saya malas. Gak mau olahraga. Perut saya sakit Tuhan, perut saya sakit mules gitu. Kenapa perut saya mules? Karena saya terlalu rakus, terlalu gelojo, makan nggak aturan. Nah itu dia, gitu. Terus saya bilang Tuhan, saya ini sudah kerja kok, saya ini miskin. Nah itu, minta Tuhan tolonglah supaya saya kaya. Nah ya, kamu gendengan ini ya kan. Kasihan Tuhannya disambati terus. Semua orang sambat, kalau saya yang sambat ini hanya satu ya. Kalau semua orang di dunia ini 8M sambat terus, Tuhannya maka itu. Tuhan itu sekarang lebih menjauh dari manusia. Tuhannya lari, bahno gitu, diam aja. Ngapain ngurusin manusia yang males-males gitu. Nah,
Kalau saya bilang Tuhan hidup saya ini sulit, nah terus saya kembali ke diri saya sendiri, saya tanya, kenapa saya miskin? Nah itu dia, apakah saya sudah kerja yang cukup? Nah itu dia. Terus saya bilang, oh Tuhan, saya mau ke Australia. Ya, itu bagaimana? Terus kembali ke saya sendiri, saya mau hidup di luar negeri. Saya kembali ke diri saya sendiri. Gimana? Apakah saya sudah berusaha? Sudah Tuhan, saya berusaha. Terus apakah sudah cukup? Belum. Saya ingin cari mengerti kemana. Jangan bilang saya mau ke luar negeri. Pokoknya ke luar negeri. Nah itu geblek itu ya. Kamu harus spesifik. Kalau minta sesuatu harus spesifik. Jangan bilang saya mau ke luar negeri. Nah itu ke luar negeri terus kemana? Kamu nggak tahu. Pokoknya ke luar negeri. Gendeng itu goblok. Saya goblok gitu ya. Nah kalau saya bilang saya mau ke luar negeri, oke, kemana? Gitu loh. Dulu saya ingin ke luar negeri, saya mencoba ke Eropa karena zaman dulu ya di Indonesia itu kan dijajah Belanda. Saya melihatnya Belanda, orang tua saya bahasa Belanda. Hollandsplaken gitu ya, diseplak raine gitu. Nah saya pikir kalau saya bisa tujuan orang Indonesia itu kalau kalian tanya tahun 50-an, 60-an itu kemana kamu ingin pergi? Ke negeri Belanda. Pasti itu. Lebih dari 50% atau 90% mereka pasti akan mengatakan saya ingin ke negeri Belanda. Karena yang mereka tahu hanya negeri Belanda. Itu aja. Saya pernah ke Belanda, saya ingin hidup di Nederland, ke Amsterdam, ke Utrecht, ke Rotterdam, semuanya ya. Aku coba ke sana, akhirnya kok sulit gitu loh. Sulitnya gimana? Oke, aku lihat-lihat teman banyak orang Indonesia yang bekerja di Amsterdam ya, bekerja di restoran gini. Terus saya bilang, apa saya bisa bekerja di restoran? Saya mulai tanya. Akhirnya nggak mungkin. Ya mungkin, tapi perlu waktu yang lama gitu. Loh kok seperti itu? Mungkin orang belum mengerti. Iya, karena saya tidak bisa bahasa Belanda. Jadi kalau aku mau bekerja di negeri Belanda, aku harus bisa bahasanya dulu. Bahasanya aku nggak bisa. Nah, jadi itu maka itu nggak mau. Aku terlalu tua untuk belajar bahasa Belanda. Nah, yang saya kuasai bahasa Inggris gitu. Jadi saya sudah tua waktu itu, belum tua-tua, masih umur 20-an ya. Jadi aku nggak mau belajar bahasa Belanda gitu. Terus aku ke Jerman, kebentur hal yang sama juga. Saya ke Prancis, kebentur yang sama, bahasa semuanya. Ke Itali, kebentur bahasa semuanya. Jadi akhirnya kemana ini ya? Karena saya bisa bahasa Inggris, mau ke England. Saya ke London. Waduh, waktu itu sulit cari kerja di London. Sulit cari kerja di sana. Jadi enggak. Terus aku yang dekat ke Australia, saya coba ke Australia, orang Indonesia waktu itu sudah di blacklist. Terlalu banyak orang Indonesia yang nyoba mau lari ke Australia. Sulit akhirnya. Terus satu-satunya jalan ya ke Amerika dan Kanada gitu. Terus saya akhirnya nyasar ke New York City. Nah di New York City itulah ketemu istri saya. Dia orang dari Brooklyn, New York. Ya udah lengket di sana gimana? Nasibnya sudah di situ ya, itulah dia. Nah maka itu saya bukan mintanya ke Tuhan. Kalau saya minta ke Tuhan, saya nggak keluar dari dulu. Nah, saya minta ke diri aku tanya, yang dekat diri aku ini lengket dengan aku. Itu aku tanya, mau kemana? Nggak tahu. Yang penting luar negeri itu nggak relevan itu kan ya. Maka itu lebih spesifik ke negeri Belanda. Oke, coba ke Belanda. Nggak bisa. Kebentur-bentur ke sana sini. Akhirnya nyasar di Amerika ini. Jadi kita harus tahu tujuan kita itu kemana gitu. Jangan bilang Tuhan minta ini minta itu. Terus kalau Tuhan datang
Kamu mau kemana? Nggak tahu, sembarang Tuhan sakarepmu. Ya gendeng itu. Nah itu dia. Maka itu udahlah, jangan jauh-jauh minta ke Tuhan. Mintalah ke diri kamu sendiri. Kalian semua ini yang nonton video ini. Kamu adalah orang yang capable. Kamu orang yang mampu. Yang bisa. Kamu bisa berbuat apa saja. Tanyalah ke diri kamu, berusahalah bangkit. Jangan duduk ngerokok terus. Duduk di jagongan, di gerdu. Jangan. Kamu harus bangkit bekerja gitu. Bisa, kamu bisa. Banyak kok orang Indonesia yang keluar negeri. Banyak orang Indonesia yang kaya, banyak. Tapi yang ngerokok jagongan terus ya nggak kemana-mana. Nah itu dia. Nah agama, mungkin orang bilang aku ini kafir. Aku menjelek-jelekan, menghujat Tuhan. Enggak. Agama itu bukan didesain untuk kamu minta-minta, bukan. Agama itu didesain untuk memperbaiki diri kamu sendiri. Agama itu didesain untuk memperbaiki tingkah laku kamu itu yang kurang ajar. Gitu. Agama itu didesain untuk mendisiplinkan diri kamu, self-discipline. Nah, maksudnya apa? Coba lihat kebanyakan orang yang kerja di tempat kerja kalian aja, lihat itu. Banyak orang yang duduk-duduk, kalau tidak bosnya nggak ada, duduk-duduk semua. Kalau nggak disuruh, nggak mau kerja. Banyak kan orang seperti itu. Nah itu dia. Agama itu mengajarkan self-discipline. Tapi orang banyak yang nggak tahu. Kenapa kamu diajari puasa? Setiap tahun bulan puasa, tapi kamu puasa tapi nggak tahu maksudnya itu apa. Nah, kamu berpuasa itu jangan karena ini bulan puasa, kamu puasa disuruh puasa, ditakut-takuti sampai itu ketua agama itu sampai marah-marah menyuruh kamu puasa karena kamu bandel. Jangan begitu. Puasa itu walaupun kamu nggak disuruh, kamu harus tahu diri. Tapi banyak orang yang nggak tahu diri, itulah celakanya. Maka itu ada agama. Agama itu mengajarkan kita untuk memperbaiki kelakuan kita yang nggak tahu diri itu. Banyak orang yang nggak tahu diri, banyak. Itulah sebagai contoh ya, saya bukan ustadz ya. Saya hanya orang nakal aja, morat-marit gitu ya. Nah, maka itulah agama itu dibuat untuk memperbaiki diri kita sendiri. Jadi bukan untuk ke surga, ke sana sini. Lawang kamu ke Singapura aja belum pernah kok mau ke surga. Nah ini apa? Nah itulah orang neko-neko. Ke Malaysia aja belum pernah. Ke Jakarta aja banyak yang belum pernah. Ke Bali aja banyak yang belum pernah. Mau neko-neko mau ke surga. Lah apa ora gendeng. Nah inilah yang kamu harus bisa mengerti ya. Saya bukan menjelek-jelekan orang lain, saya bukan menjelek-jelekan agama. Kalau kalian nggak tahu ya, mungkin aku bicara begini kalian bilang mungkin saya itu kafir, nggak tahu, tidak beragama, saya mencaci maki Tuhan, bukan. Kalian salah. Kalian tidak tahu saya loh. Kalian hanya tahu video-video saya. Kalian hanya mengetahui cara saya bicara yang belak-belakan, yang kritis seperti ini. Kalau aku melihat kamu kempros, aku katakan kamu kempros, jorok kamu. Itu, aku katakan di depan kamu, aku nggak peduli dengan kamu memarah, silahkan. Kamu bodoh, aku katakan bodoh, gitu. Terus nggak takut kayak ditantang, kayak kasihan loh orang-orang itu pejabat yang dihancurkan rumahnya itu, aduh kasihan ya. Ngatain bodoh, kalau orang bodoh dikatain bodoh nggak maunya dihormati. Nah itu yang salah kaprah itu menurut saya ya gini. Jadi ya kalian jadi manusia lambok yo yang tahu diri gitu loh. Yang tahu diri, jangan ngemis-ngemis, jangan minta-minta terus. Kalian itu sudah pinter loh. Agama yang kalian kuasai itu
Kalau kalian nggak percaya, kalian itu bisa jadi ustadz loh. Kalau mau kalian. Pengetahuan kalian tentang agama itu sudah cukup. Ya sudah cukup, nggak usah belajar lagi. Sudah waktunya belajar, sudah selesai. Sekarang waktunya kerja kamu. Nah, pikir, kamu sudah sekolah, lulus SMP, lulus ke SMA, lulus, kamu ke perguruan tinggi, lulus, cari S1, lulus, S2, lulus, S3, kamu jadi PhD, kamu jadi gelar dokter, guru besar. Sudah cukup, sekarang cukup ngomong, cukup sekolah. Kalian keluar kerja, harus kerja. Jangan terus nebeng orang tua, suruh bayari kamu sekolah terus, ke gereja terus, ke masjid terus. Sudah waktunya, cukup kalian keluar bekerja, praktekkan apa yang kalian pelajari. Nah, itu. Nah, kalian sudah diajari agama seumur hidup. Kalian ada yang umur 50 sekarang. Mungkin yang mendengarkan ada umur 70, 80, 90, umur 100. Masih terus saja sembahyang setiap hari, tapi setelah sembahyang kelakuannya kurang ajar. Membenci orang, marah-marah, masih ngeyel, ngegosip sana, ngegosip sini. Kalian sudah cukup bisa jadi ustadz kalian. Sudah waktunya berhenti, cukup yang kalian pelajari. Sekarang kalian harus menjalankan apa yang diajarkan. Itu loh. Kalau kamu belajar terus, sudah waktunya belajar selesai. Kalian harus menjalankan apa yang kalian pelajari. Kalau kalian disuruh sabar, pemaaf, mencintai tetangga kamu, ya jalankan itu. Jangan membenci tetangga kamu, jangan memaki-maki tetangga kamu orang sini. Nanti dibilang sedikit gini udah tersinggung, marah-marah. Lu ngomong cangkemmu ngablak terus, kamu marah-marah dengan saya. Nah itu, coba kamu pikir. Kamu marah-marah dengan aku, dosa ya. Aku nggak pusing. Kamu mau marah-marah terserah. Nah aku di sini ngeyel kan. Terus kalau ada orang marah, kamu kira aku peduli dengan? Nggak peduli aku. Nah kalau kamu tersinggung, gimana? Itu urusan dia, bukan urusan saya. Saya hanya bicara di sini. Kalau ada yang tersinggung, nah itu urusan dia. Nah itu kan. Yang salah siapa? Yang salah ya yang mendengar, dia tidak bisa memproses apa yang saya katakan sehingga dia kebakaran jenggot. Ya urusan dia sendiri, salah dia sendiri kan begitu. Nah itu yang saya ingin sampaikan. Saya bukan menyalahkan sana, menyalahkan sini. Ya agama itu baik kok. Saya tidak mencaci maki agama, tidak. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini ini ya, cukup waktunya belajar, sudah cukup. Berhentilah sampai di situ, praktekkan dalam kehidupan kamu. Cintailah tetangga kamu. Cintailah bini-bini orang, tapi bukan mencintai, maksudnya mencintai antara laki-laki dengan wanita ya, tidak. Cintailah dengan yang lebih tinggi, bukan cinta nafsu antara laki-laki dan perempuan. Yang saya katakan, cintailah sesama manusia sebagaimana kamu mencintai sesama manusia, sesama binatang pun harus kamu cintai. Jangan karena itu anjing kamu bunuh, jangan. Semut pun jangan dibunuh, jangan. Anjing itu haram, bukan. Lah orang Arab aja piara anjing kok kamu bilang haram, ke Saudi Arabia sana. Kan ada banyak perlombaan anjing. Nah itu dia. Jadi jangan membunuh. Diajarkan dalam agama kan. Maka itu jangan membunuh manusia, jangan membunuh binatang, semut pun jangan dibunuh. Nah Presiden Indonesia Soekarno itu dia mempraktekkan semut aja nggak dibunuh dengan dia. Nah itu dia. Nah, jadi jangan membunuh, jangan mencuri, jangan iri hati,
Jangan mau nyolong terus, nyolong duitnya negara, segala macam seperti itu. Jangan membenci orang. Kalau kamu dimaki-maki, ya biarkan aja. Jangan terus langsung kamu membenci dia. Kamu tanya, kenapa saya dimaki-maki? Mungkin saya males. Nah, itu dia. Nah, oke, sudah terlalu lama. Terima kasih kalian sudah menemani saya malam hari ini. Ya, nah ini saya sudah di sini. Terima kasih ya. Ini masih di sini nonton sampai TV ini orang tak tonton gara-gara ngobrol. Aku masih di sini mau nonton. Tak nonton TV dulu ya. Aku mau nonton TV dulu, mau nonton Warta Berita, terus mau makan ini ya. Terus ini dia. Jam berapa ini? Hampir jam 6. Istri aku sudah masak ambune enak ini. Bau makanan. Aku mau turun makan dulu. Oke, sampai di sini dulu. Bye. Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.